Halo, jadi beberapa hari yang lalu saya sudah merilis film Tahalang Sumpah di channel YouTube saya. Dan di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di kolom komentar, serta pertanyaan Anda yang diberikan di akun Instagram saya. Tapi bagi Anda yang belum menonton film saya, silakan ditonton dulu sehingga mungkin Anda paham apa yang saya ceritakan di video ini. Jadi saya mulai dulu dari pertanyaan yang ada di Instagram. Pertama dari Dedeu Putriani. Kesulitan dalam mendirect film Ko Apo Darin. Kesulitan dalam mendirect film Tahalang Sumpah tuh ngedirect ama-ama. Ama Marta, tahu kan? Yang nonton pasti tahu. Ama Marta tuh adalah seorang ama-ama yang memang ama-ama gitu, bukan aktor, bukan anak drama, bukan orang yang terbiasa di depan kamera. Jadi tuh memang ama-ama pada umumnya ya, maksudnya emang ama-ama gitu. Jadi ngedirect beliau tuh termasuk sangat sulit sekali karena dan tuh suka magiah penekanan pada naskahnya gitu. Kayak kata-kata itu aduh penekanan di situ biar ngerasa kayak aduh namanya tuh aduh feel di dialognya tuh gitu. Cuman dia tidak menyalahkan ama tuh, dia menyalahkan diri dan sendiri karena dia mungkin bukan director yang sangat bagus untuk bisa ngedirect ama-ama menjadi seorang ama-ama yang Denio di film Tahalang Sumpah tuh. Jadi kesulitannya tuh ngedirect ama-ama. Kalau talent yang lain sih lebih mudah yo. Mungkin karena masih muda, lah biasa di muka kamera, lebih gampang lah intinya gitu. Selanjutnya dari Arif Almi. Ada rencana remake jadi film layar lebar Darin? Kalau rencana remake jadi film layar lebar sih alun tapikian loh yo. Cuman aduh nih dulu pengen, cuman ya belum tahu biloleh. Tapi kalau untuk remake film itu kayaknya mungkin indah. Mungkin dan akan mencari cerita-cerita lain yang ada di Minangkabau kok gitu untuk diangkat di layar lebar. Lanjut dari Alfat Lead. Apakah ada karya selanjutnya? Kalau bahas soal karya, ya insya Allah saya akan selalu berkarya. Dan tuh suku bana untuk membuat film gitu. Cuman membuat film tuh nggak bisa surang gitu. Membuat film tuh harus punya tim. Harus tim bana, teamwork tuh sangat penting bana untuk membuat film. Maksudnya kalau den surang, menggarap den surang, membuat den surang, kayaknya ndak mungkin dong kita. Tapi apakah ada karya selanjutnya? Insya Allah pastinya ada. Insya Allah tapi pakai pasti, Mbak Asirin. Pokoknya den akan selalu berkarya, baik itu film ataupun stand up ataupun karya-karya visual lainnya. Jadi tiga itu adalah 3 pertanyaan yang dipilih dari Instagram ya. Lanjut saja kita di YouTube. Kayaknya di YouTube lebih banyak pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Lumayan banyak ya. Mari kita lihat. Jadi video kok baru diupload sekitar 5 hari yang lalu dengan jumlah penonton 8.293. Wow. Alah 8.000 orang menonton dalam durasi 5 hari yang lalu. Gokil sih, 8.000 orang tuh yang nonton tuh lah banyak banget tuh, sangat banyak sekali. Dan responnya yang nge-like itu ada 880 orang. Oh berarti 10% lah, nah 10%. Thank you, terima kasih banyak. Dan yang unlike tuh 8 orang. Aduh, berarti ada 8 orang, berarti ada 1% orang yang gak suka dari jumlah penontonnya kok. Ya gak apa-apa. Mungkin selera filmnya beda atau menurutnya film kok buruk ayo. Tidak apa-apa, semua orang bebas berpendapat terhadap film yang den buat. Jangankan film, semua orang bebas berpendapat terhadap segala sesuatu karya yang den buat gitu. Mari langsung saja kita membaca pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Semoga saya bisa menjawabnya semuanya. Kayaknya tidak mungkin. Langsung saja kita cari. Pak, dari Muhammad Raihan, instrumen yang di menit 8 baleh 10 detik itu apa judulnya dah?
instrumen sedalam musiknya tuh, maksudnya itu musik-musik yang kalian dengar dari film Talang Sumpah tuh, itu adalah film itu adalah scoring musik yang dilakukan oleh Romy Alfredo. Jadi awak minta tolong ke Pak Rom, imbonya Pak Rom untuk maisi musik dalam video atau jadi itu bukan video jadi itu bukan lagu-lagu free YouTube ya, bukan lagu-lagu instrumen-instrumen di YouTube, tapi itu adalah lagu yang emang dibuat ulang maksudnya dibuat ulang. Maksudnya itu lagu-lagu yang emang di-create khusus untuk film tuh. Jadi musik itu kan menambah feel dari visual yang wagian gitu. Kalau misalnya musiknya tuh ndak ada gitu atau instrumennya tuh ndak ada, kayaknya ada yang kurang dari tontonan waktu menurut Dan. Jadi ketika itu dia minta tolong ke Pak Rom untuk bantu scoring musik di film Talang Sumpah. Jadi kalau misalnya nanya judulnya apa, nggak tahu sih, karena itu full satu film di scoring musik. Jadi ya nggak tahu jawaban judulnya itu. Dari Andre Pratama, kualitas vokalnya agak kurang jaleh Darin. Ada beberapa vokal yang nggak jaleh gitu. Mungkin yang kurang tahu lo ya. Kayaknya dari teknis atau pengeditan dan yang karena ketika tuh dan sadar kok audionya tidak maksimal do gitu. Audionya kok tidak membuat dan pueh, tapi itu adalah maksimal dari data mentahnya gitu. Atau skill dan untuk mengeditnya lebih rancak nggak bisa gitu. Jadi ya sangat dan akui kalau vokalnya agak kurang jaleh sih katanya di beberapa part. Bahkan di beberapa part yang lain ada yang jaleh juga gitu. Ada beberapa part yang nggak jaleh. Gitu. Lanjut pertanyaan dari Michael Putra. Bang Rin, ada gak di YouTube post film pendek ini bang? Nah, kalau official soundtrack itu ada. Official soundtrack itu adalah lagu dari KAI Kori, judulnya Raso Rindu. Denai manahan hati, denai manahan rindu. Sebenarnya lagu itu lah dibuat sebelum film kau dibuat gitu. Dan lah sempat mandangannya dan menurut Dan, rancak lagunya kok gitu. Rancak bana. Nah ketika dia buat film dan tengok KAI ada lagu kok gitu tentang Rasa Rindu, dan di film itu kan diceritakan tentang kerinduan seorang Amak Marta tuh terhadap sosok bapak dan sosok anaknya yang merantau. Nah, dan anaknya tuh harus terpaksa merantau balik, meninggalkan kampung balik karena hukum adat yang tadi gitu. Jadi menurut Dan pas bana dan nggak tahu udah suko atau emang lah rezeki bana tibonya. Jadi antara lagu KAI dan film tuh nyambung gitu. Jadi pas itu membuat kayak wah kok emang lah jalan Tuhan bana untuk digabungan kok. Dan ketika minta ke KAI itu, KAI pun sangat senang untuk ikut memasukkan lagunya di situ gitu. Jadi ya pas lah gitu. Terima kasih KAI atas lagunya. Mantap sekali. Dari Abdi Wardana. Sedikit saran Rin, coba filmnya pakai subtitle biar orang seluruh Indonesia bisa tahu alur ceritanya. Anda tidak melihat ada tulisan subtitle di sana. Jadi di YouTube tuh bisa diklik, subtitle itu muncul. Kenapa? Karena Denio, orang di luar Minangkabau yang tidak mengerti bahasa Minang, itu bisa lo menonton dan mengikuti jalur ceritanya kok, Abdi. Lanjut pertanyaan dari Valeska, anak ajaib yang digendong boneka kan? Enggak, anak Itia. Dalam ceritanya tuh anaknya gitu. Cuma enggak mungkin mencari anak bayi untuk digendong tuh. Produksi saya masih belum punya akses untuk mencari talent bayi. Lanjut dari Gazi Syamari, buat series Laibang Nio. Insya Allah akan buat series, tapi belum tahu itu apa. Sudah tahu dong yang akan dibikin, cuman belum diproduksi. Kenapa? Corona. Lanjut dari Randy Channel, Agiah part 2-nya dah, mantap ceritanya mada.
Ndak tuh emang cerita tuh emang segitu saya gitu. Ndak nio be part 2-nya doh gitu. Karena lah cukup lah menerima lah cukup di situ saya ndak doh part 2-nya doh. Salah cerita the raising up of Amai gitu. Ndak. Pokoknya lah itu saya ceritanya. Nah, lanjut dari Sekar Ayustika. Dapat inspirasi dari mana? Dapat inspirasi dari mana? Jadi awal mulanya tahu tentang daerah Sanyang Baka Singkarako dari kawan. Karenanya orang Sanyang Baka dan ketika tuh ngobrol dan inyo bercerita kalau orang Sanyang Baka dan Singkarak tuh nggak boleh nikah doh gitu. Hah? Kok bisa gitu? Kenapa? Nah, dicari-cari tahu lah, cari-cari tahu. Wak tertarik untuk mencari tahu lebih dalam dan kebetulan, asik kebetulan. Dan emang kebetulan Wak sedang mencari hal apa yo? Sedang mencari judul untuk tugas akhir Wak gitu. Dan akhirnya Wak pilih lah itu sebagai judul tugas akhir Wak, dan kebetulan lo lihat. Dan akhirnya itu diterima sama dosen Wak. Awalnya kalau nggak salah tuh film dokumenter, cuman kalau dokumenter tuh kan emang aslinya gitu dokumenter. Kalau doku-drama tuh ada dramanya sekete. Nggak tahu yo. Idealis dan asik idealis. Terus awal tuh pengen buat cerita, pengen buat alur. Jadi pengen nulis, pengen buat cerita sehingga kayaknya kok jadi drama aja lah gitu. Jadi cerita fiksi, ceritanya kok fiksi, cuman background ceritanya tuh emang ada gitu, emang dari background cerita yang asli di daerah itu gitu. Jadi setelah tahu dan dosen pun bingung ketika itu karena belum ada di kampus waktu di DKV UNP tuh yang mangke film kecilnya. Iko kamu rujukannya beko payah cari apa ikonya gitu. Nah tahu dengan karya hati saya Nio gitu, beko cari tahu ke kampus-kampus yang lain rujukannya atau bahannya gitu. Ya akhirnya disetujui dan berproses lah Wak, membuat naskah, mencari kru, mencari talent dan pai ke lokasi dan segala macam dalam bidang produksi film ko lah. Akhirnya ya tabuela film Talang Sumpah ko hasil jadinya tuh tahun 2008 September. Iya September. Produksinya kok di kini kok bulan Maret. Jadi Maret produksinya kini Mei di bulan Mei, rilisnya Juli itu saat kompre, wisuda September, pemutaran film pertama kali di bulan September kalau nggak salah segitu. Jadi ya tugasko jadi filmko sebenarnya adalah bentuk tugas akhir. Ya itulah itu jawaban untuk yang nanya di Instagram ataupun di komentar di YouTube. Oh ya terima kasih telah menonton film Talang Sumpah. Terima kasih banyak telah mengapresiasi karya Watu. Itu karya Wabe tahun 2008 bale dan baru rilis kini. Tentu ada alasan-alasannya kenapa baru dirilis kini gitu. Kayaknya tuh nggak usah diceritain dulu lah, nggak usah diceritain. Jadi terima kasih lah apresiasinya lah 8.000 orang yang nonton, saya sangat bangga sekali, komentarnya sangat positif sekali, terima kasih banyak. Ya harapannya semoga bisa lanjut berkarya ya dalam film untuk mangke cerita-cerita daerah Wak Surang. Ya pengen sih, cuma lu tahu leh. Terima kasih. Hai, terima kasih sudah menonton, semoga berkesan dan boleh dong di subscribe karena saya pengen punya golden play button. Silakan, subscribe. Thank you.